Shalom segenap jemaat GKI Gayung Sari yang saya kasihi. Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam teduh pagi bersama dengan Tuhan. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita memulai persekutuan kita pada pagi hari ini. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama sujud di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, atas karunia-Mu sajalah kami bisa hidup sampai dengan saat ini ya Bapa. Di tengah situasi pandemi yang terus membayangi kehidupan kami, dan juga tengah segala lika-liku kehidupan juga yang terus harus kami jalani ya Tuhan. Ya Bapa, Engkau tetap beserta dengan kami. Dan juga kami bersyukur atas segala berkat kesehatan, kekuatan yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Kami ingin bersyukur kepadamu ya Tuhan dengan cara kami menyiapkan waktu kami, memulai hari kami, dengan kami bersama-sama mendengarkan akan firman-Mu ya Bapa. Roh Kudus, kami mohon kuasailah hati kami, agar kami diberikan pemahaman yang benar akan setiap firman Tuhan. Kami panjatkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini saya ambilkan dari kitab Yesaya pasal 25 ayat pertama. Saya akan bacakan untuk kita sekalian ya Bapak Ibu. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dulu. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat dan mendengarkan, memperhatikan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya ini, kira-kira kesan apa yang kita dapat dari ucapan Nabi Yesaya ini? Ya, mungkin kita dengan jelas
adanya sebuah pengakuan dari Nabi Yesaya tentang bahwa Tuhan adalah Allahnya, ya. Allah yang besar, Allah yang pantas ditinggikan, dimuliakan. Tapi juga ada sebuah ajakan dari Nabi Yesaya yang itu dimulai dari dirinya sendiri, bahwa dia mau meninggikan Tuhan, mau menyanyikan syukur bagi nama Tuhan. Oleh karena apa? Karena Nabi Yesaya yakin bahwa Tuhan tetap menampilkan kesetiaan yang teguh dan juga menjalankan rancangannya yang ajaib. Saudara yang terkasih, saya mempunyai sebuah cerita ilustrasi yang saya temukan dalam sebuah video yang saya lihat di internet, ya. Saudara yang terkasih, Alkisah ada seorang nenek bersama dengan seorang pemuda yang berdiri tidak jauh di samping kirinya. Nenek itu sedang duduk di sebuah tempat duduk di tepi jalan, dan tanpa diduga tongkat dari nenek tersebut tiba-tiba terjatuh ke jalan. Nenek karena merasa lelah dan karena harus mengambil tongkat tersebut, maka dia meminta tolong kepada pemuda tersebut untuk mengambilkannya. Nenek itu berkata kepada pemuda itu, "Nak, bisa tolong ambilkan tongkatku?" Tetapi respon dari pemuda tersebut ternyata acuh tak acuh. Dia hanya berkata iya, mengangguk, tetapi tidak memenuhi permintaan si nenek. Karena itu nenek kemudian merasa kesal karena pemuda itu tidak menuruti permintaannya. Sehingga akhirnya pun si nenek itu dengan perlahan berlutut mengambilkan tongkatnya untuk dirinya sendiri. Ketika nenek itu mengambil tongkatnya tersebut, tidak terduga ada piano yang jatuh dari gedung di lantai atas, persis tepat di atas nenek itu tadinya duduk. Jatuhnya piano itu membuat si nenek dan pemuda itu kaget luar biasa. Seandainya kalau nenek tersebut tetap duduk di tempat itu, maka mungkin hidupnya sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Si nenek itu akhirnya berterima kasih kepada pemuda itu karena tidak memenuhi segala permintaannya. Ya, segenap saudara-saudara yang terkasih, mungkin video ini agak ekstrim, ya. Bagaimana mungkin piano itu bisa jatuh ya dengan tiba-tiba ke tengah jalan gitu, ya. Tapi sebetulnya video ini ingin memberi kita memaknai kehidupan ini adalah untuk supaya kita bersyukur dalam segala situasi, walaupun situasi terkadang terasa sulit atau membuat kita jengkel atau marah, seperti yang dialami oleh si nenek tadi dalam video ilustrasi yang saya kemukakan tadi. Nah, saudara, kalau kita mengaitkannya dengan konteks kehidupan Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya 25 pasal yang pertama ini, sejujurnya itu menjadi sebuah hal yang kontradiksi. Kenapa kontradiksi? Karena ajakan Nabi Yesaya ini mengajak umat untuk bersyukur, mengajak umat untuk meninggikan Allah, mengajak umat untuk mempercayai rancangan ajaib Allah yang tentunya itu baik bagi seluruh umat. Kenapa kontra?
diksi, karena pada saat itu bangsa Yehuda ya sedang mengalami keresahan karena ada ketegangan dengan bangsa Asyur. Pada saat itu Raja Tiglat-Pileser III yang berkuasa dari bangsa Asyur itu memang mau menaklukkan dan memperluas wilayah kerajaannya. Dan salah satu wilayah yang diinginkannya adalah wilayah Yehuda. Oleh sebab itu banyak wilayah-wilayah atau kerajaan-kerajaan kecil bersatu, termasuk salah satunya adalah kerajaan Yehuda yang juga akhirnya bergabung membentuk aliansi untuk mengantisipasi ancaman perang dari bangsa Asyur ini. Nah, saudara, di tengah situasi yang mencekam itu, di sini Nabi Yesaya mengajak justru supaya umat Israel itu kembali kepada Allah, melekat kepada Allah, mempercayai rancangan Allah, dan bukan justru malah bergabung membentuk aliansi, mengandalkan kekuatannya sendiri, bahkan kekuatan manusia untuk melawan bangsa Asyur. Loh, bukankah itu baik? Bekerja sama untuk melawan kekuatan yang jahat. Tapi di sini Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih, ternyata ada hal yang lain yang Nabi Yesaya soroti, yaitu kehidupan rohani yang palsu, peribadatan yang palsu yang dinampakkan oleh umat Yehuda pada saat itu, sehingga kehidupan mereka jauh dari Tuhan. Jadi segala rencana yang mereka lakukan tentunya itu tidak melibatkan Tuhan di tengah kehidupan mereka. Nah, inilah yang menjadi perbedaan ya. Ini yang membuat Tuhan pada akhirnya mengizinkan bangsa Yehuda ya, harus mengalami pembuangan di era-era selanjutnya. Oleh karena ketidakmelekatan kehidupan mereka, di mana mereka tidak melibatkan Tuhan, mereka tidak menjadikan rancangan Tuhan itu untuk diwujudkan dalam kehidupan mereka. Jadi saudara, refleksi yang bisa kita ambil dari perenungan kita pada pagi hari ini adalah bahwa Tuhan itu dapat berbeda pendapat dengan kita. Kita memang bisa memiliki pendapat yang berbeda dengan Tuhan. Oleh sebab itu wajar kalau rancangan Tuhan itu bisa sangat berlawanan, berkebalikan, bisa mirip, bisa mungkin tidak berlawanan dengan rancangan manusia. Tetapi terlebih sering rancangan manusia berbeda dengan rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu sempurna. Rancangan Tuhan itu tidak mungkin salah. Bukan berarti dalam kehidupan ini kita tidak perlu planning dengan matang. Justru kita harus membuat planning dengan sangat baik akan kehidupan kita. Tapi kita harus menyadari, Bapak dan Ibu Saudara sekalian, sebaik apapun kita memplanning kehidupan kita, tapi kehidupan itu pasti mempunyai sisi misteri, sisi-sisi yang tidak dapat diprediksi, yang itu seringkali muncul dalam kehidupan kita dan kita tidak menyangka itu akan muncul gitu ya. Tetapi planning itu tetap berarti karena membuat kehidupan kita lebih berdaya guna dan berdamai. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah bahwa ketika kenyataan tidak sesuai harapan kita, janganlah berkeluh kesah, janganlah marah, atau bahkan membenci Tuhan. Saudara, kita ingat ya nasib Ayub ya, nasib juga Yusuf ya, di mana Ayub itu harus mengalami
ujian yang berat sekali, kehilangan keluarganya, harta bendanya, bahkan istrinya mengutuki dia. Ya, kenyataan semacam itu tentu membuat Ayub sangat sakit hati, bahkan pernah mengutuki hari kelahirannya. Kita juga ingat Yusuf yang juga mengalami peristiwa hampir dibunuh oleh saudaranya, dijual kepada menjadi budak di Mesir, gitu ya, dilupakan oleh juru minuman raja yang dimana Yusuf meminta tolong kepadanya. Nah, kenyataan-kenyataan hidup seperti Ayub dan Yusuf ya tentu bagi kita sangat ekstrim ya, saudara yang terkasih, tetapi itu bukan berarti tidak mungkin kita alami. Janganlah kita berkeluh kesah, janganlah kita marah, atau bahkan janganlah kita membenci Tuhan, menjauhi Tuhan. Justru sini Nabi Yesaya mengajak tetaplah mengakui bahwa Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagimu, dan tetap mempercayai bahwa Allah itu setia dan rancangannya yang ajaib yang sudah ada sejak dulu itu akan terlaksana walaupun itu dihambat oleh usaha manusia manapun itu. Jadi saudara yang terkasih, ketika kita mengalami kesusahan demi kesusahan, janganlah kita mengeraskan hati, tapi justru kita makin melembutkan hati. Seperti 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang 18. Sini juga senada dengan Yesaya 25 ayat pertama tadi. Mengucap syukurlah dalam segala hal karena itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi saudara percayalah bahwa mungkin Tuhan itu bisa saja membiarkan kita mengalami peristiwa yang buruk. Saya katakan buruk, bukan kita pandang buruk, tapi memang benar-benar buruk saudara. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tak akan membiarkan kita dihancurkan oleh masalah kita. Justru masalah itu diizinkan oleh Tuhan supaya kita ini dibentuk, kita ini semakin baik, kita itu semakin kuat, ya. Kita itu semakin bijaksana. Kembali kepada ilustrasi di awal, saudara yang terkasih, tidak semua hal yang buruk itu sebetulnya buruk, ya. Seperti si nenek yang tadinya jengkel, kenapa si pemuda itu kok tidak mau mengambilkan, ya, dasar pemuda kurang ajar, ya, nggak menuruti keinginan orang tua, gitu ya, yang sudah susah payah minta tolong. Tapi ternyata selalu ada hikmahnya. Nenek itu terhindar dari bahaya yang lebih besar daripada yang diduganya. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita tetap mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita tahu bahwa saat ini kita mengalami pandemi. Pandemi sudah memporak-porandakan kehidupan seluruh negara, termasuk juga kehidupan kita. Dan itulah yang juga yang dialami oleh bangsa Yehuda. Tetapi marilah gema Nabi Yesaya yang terus mengajak kita untuk melekatkan diri kepada Allah, mengakui Dia, segala rancangannya, meninggikan Dia, memuliakan Dia, itu tetap kita lakukan. Semata-mata karena kita mengimani bahwa Allah itu pasti bertanggung jawab atas kehidupan kita. Pertolongannya tidak akan pernah terlambat. Dia akan menolong dari segala masalah-masalah yang kita hadapi. Dia akan memelihara kehidupan kita dengan sempurna. Maukah kita terus bersyukur dan tinggal diam bersama dengan Tuhan? Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
Segenap jemaat yang terkasih, marilah kita menaikkan segala doa-doa kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, penuhilah hati kami dengan ungkapan syukur. Ungkapan syukur yang di atas dasar kami percaya bahwa kehidupan kami senantiasa berada dalam kendali Tuhan. Kuasa-Mu lah yang menentukan kehidupan kami. Perkataan-Mu lah yang menentukan kemana kami akan melangkah, ya Tuhan. Bukan dengan karya kami ataupun usaha pekerjaan kami, tetapi semata-mata karena perbuatan Tuhanlah yang senantiasa hadir tengah-tengah kami ini, ya Bapa. Tuhan, kami saat ini hendak menaikkan doa terutama bagi bangsa dan negara kami. Tuhan sertai ya Tuhan negara kami Indonesia, terutama pemerintahan yang ada, di dalam mereka boleh menangani segala permasalahan yang muncul di negara ini. Di dalam berbagai aspek kehidupannya Tuhan, dari perekonomian, sosial, hukum, dan semuanya yang ada ya Bapa. Tuhan kiranya boleh memberkati, menyertai Bapak Presiden kami ya Tuhan, Pak Jokowi ya Tuhan, dan juga beserta dengan kabinet-kabinetnya ya Bapa, di dalam menangani tugas-tugas mereka. Terutama yang ada sekarang ya Tuhan, di dalam penanganan pandemi ya Tuhan, penyaluran vaksin yang terus dilakukan setahap demi setahap. Biarlah penyaluran vaksin ini dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat pada akhirnya bisa merasakan manfaatnya, dan wabah COVID ini pada akhirnya tidak lagi membahayakan, dan juga angka dari kematian ini bisa juga semakin ditekan ya Tuhan. Ya Allah Bapa, juga kami mendoakan untuk wilayah-wilayah yang saat ini terjadi berbagai bencana alam. Baik itu karena banjir bandang, banjir longsor ya Tuhan, puting beliung dan lain sebagainya Bapa di berbagai tempat ya Tuhan. Bapa, Engkau tolong ya Tuhan berbagai pihak yang juga sudah terjun ke sana. Dari pihak pemerintah, dari pihak gereja-gereja ya Tuhan yang juga turut membantu, menyumbang, mengkontribusikan segenap bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah ya Bapa. Biarlah Tuhan yang menyertai segala antisipasi tanggap bencana ini. Engkau juga senantiasa memberikan kekuatan bagi segenap masyarakat yang menjadi korban dari bencana alam ini ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan. Bila gereja kami boleh terus semakin berdampak baik di tengah kehidupan bergereja kami menjadi komunitas kasih yang terbuka, yang mau terus bertransformasi, berubah, belajar dari pengalaman yang ada, tetapi juga kami menjadi gereja yang juga peduli terhadap sekeliling kami ya Tuhan. Kami mau turut berpartisipasi dalam segala kegiatan-kegiatan, seperti juga ikut andil dalam ambil bagian untuk menyumbang wilayah-wilayah yang terkena bencana ya Bapa. Ya Tuhan, juga Engkau memberkati segenap majelis jemaat, pengurus komisi dan aktivis ya Bapa. Engkau yang percaya mereka dengan hikmat-Mu, agar mereka boleh menjalankan segala tanggung jawabnya untuk mengembalakan, mengembangkan, memimpin, mengajar ya Tuhan kehidupan jemaat ini dengan sebaik-baiknya ya Bapa. Kau berkati juga seluruh kegiatan ibadah online kami,
dan juga seluruh kegiatan tahunan kami ya Bapa. Ya Bapa dalam surga, kami juga mendoakan ya Bapa untuk jemaat yang sedang sakit maupun yang lanjut usia maupun yang dalam pemulihan ya Bapa. Kami mendoakan ya Tuhan untuk Ibu Yeni Wibowo yang dalam kondisi lanjut usia, untuk Ibu Rita yang juga dalam kondisi lanjut usia ya Tuhan, untuk Ibu Nina yang dalam pemulihan, untuk Saudara Cleo yang dalam pemulihan pasca operasi kakinya Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menyertai pemulihannya. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Iron Wijaya yang juga dalam kondisi sudah lanjut, Ibu Pendeta Emeritus Deborah Selestari, Ibu Pendeta Emeritus Sinsriono, Saudara Andre, Bapak Ibu Wakimin, Ibu Liranti Pontok. Ibu Liranti ini yang mengalami leukemia Tuhan, Engkau tolong dia Bapa. Kami percaya dalam nama-Mu ada mujizat kesembuhan yang hadirkan kepadanya. Bapa, untuk Ibu Senah yang juga dalam kondisi stroke ya Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau jamah dia ya Bapa. Untuk Bapak Darwinto dalam kondisi lanjut usia, untuk Bapak David yang saat ini mengalami COVID ya Tuhan, Bapak juga Engkau sertai. Biarlah Engkau yang anugerahkan kesembuhan kepada Bapak David ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga mendoakan untuk Ibu Tresnawati Widakdo yang saat ini juga sedang dalam kondisi lemah di RS Mitra Keluarga Waru. Bapa, Kau tolong anakmu ini ya Tuhan. Biarlah kesembuhan Engkau limpahkan kepadanya ya Bapa. Kau juga kuatkan segenap keluarga yang mendampingi dengan setia. Tuhan, juga kami mendoakan untuk Ibu Koni di dalam pemulihannya dan juga segenap keluarga Ibu Lede ya Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan untuk Ibu Yunike yang juga dalam masa kehamilan. Biarlah juga Engkau yang senantiasa memberkati kesehatan Ibu Yunike dan juga kesehatan janinnya. Tuhan juga memberkati segenap keluarga ya Bapa. Ya Bapa dalam surga, kami juga mendoakan untuk Opa Oma di Kriya Weda, di dalam kondisi mereka yang terbatas, dalam kondisi mereka yang membutuhkan perhatian. Kiranya Tuhan yang terus menghibur, Tuhan yang terus menghadirkan damai sejahtera tengah kehidupan mereka ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga mendoakan ya Bapa untuk Panti Lydia, kiranya Engkau memberkati setiap kehidupan yang berada di Panti Lydia, segenap pengurus, segenap anak-anak Tuhan yang juga Engkau percayakan untuk tinggal di sana ya Bapa. Tuhan, kami juga mendoakan untuk segenap kami yang hadir dalam kegiatan Teduh Pagi bersama dengan Tuhan ini. Biarlah kami terus boleh bersyukur di dalam segala hal. Kami juga boleh terus mempercayai kehidupan kami pada rencana-Mu yang ajaib dan indah pada waktunya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami mau memanjatkan segala doa-doa syafaat kami ya Tuhan, mempercayakan hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Segenap jemaat yang terkasih, demikianlah Teduh Pagi bersama dengan Tuhan. Selamat beraktivitas, kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian.